Halo, perkenalkan nama saya Kiki Mati Evanuris Manalu. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai evolusi. Untuk yang pertama, teori asal-usul kehidupan. Dalam teori asal-usul kehidupan terdapat 3 teori. Untuk teori yang pertama itu ada teori kosmozoa atau keabadian, yang kedua teori abiogenesis, dan yang ketiga adalah teori biogenesis. Nah, evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Perubahan tersebut dapat berlangsung menyimpang dari struktur aslinya, sehingga lama-kelamaan dapat terbentuk spesies baru. Atau dapat dikatakan bahwa tumbuhan dan hewan yang ada sekarang ini bukanlah makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi, tapi berasal dari makhluk hidup di masa lampau yang beberapa diantaranya sudah punah. Untuk teori asal-usul kehidupan yang pertama, teori kosmozoa atau keabadian. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan di bumi diperkirakan berasal dari luar angkasa. Yang kedua, teori abiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau ada dengan sendirinya atau generatio spontania. Adapun tokoh pendukung teori ini adalah yang pertama, Aristoteles 384 sebelum Masehi. Aristoteles melakukan percobaan dengan merendam tanah di dalam wadah yang berisi air sehingga muncul cacing pada tanah yang direndam pada air. Berdasarkan hasil percobaan, ia mengemukakan bahwa cacing berasal dari tanah yang merupakan benda mati. Yang kedua, John Needham, 1745. Percobaan yang dilakukan, merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit, kemudian ditutup. Hasilnya, setelah didiamkan beberapa hari, terdapat bakteri pada kaldu. Kesimpulannya, bakteri berasal dari kaldu yang merupakan benda mati. Yang ketiga, Anthony van Leeuwenhoek. Percobaan yang dilakukan, mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop buatannya. Hasilnya, ditemukan protozoa pada air rendaman jerami. Kesimpulannya, protozoa berasal dari air rendaman jerami yang merupakan benda mati. Setelah teori abiogenesis, muncullah teori biogenesis yang menentang teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup sebelumnya melalui reproduksi. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Francisco Redi. Francisco Redi itu adalah seorang dokter asal Italia yang membuktikan bahwa kehidupan yang lebih tinggi tidak muncul secara spontan. Teori tersebut ditolak karena dianggap tidak berlaku untuk mikroorganisme. Eksperimen Francisco Redi, dia menyediakan 3 wadah. Masing-masing wadah diisi dengan potongan daging. Untuk wadah yang pertama, dia mengisi potongan daging, lalu wadah dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari ditemukan lalat dan di dalam wadah terdapat larva. Untuk tabung yang kedua atau wadah yang kedua, dia mengisi dengan potongan daging, lalu ditutup dengan kain kasa. Setelah beberapa hari kemudian, terdapat belatung di atas kain kasa. Untuk yang wadah yang ketiga, diisi dengan potongan daging, wadah ditutup rapat sehingga tidak ada lalat yang mengerubungi, namun tidak terdapat mikroorganisme di dalam wadah tersebut. Yang kedua, Lazarus Palanjani. Lazaro mengulangi percobaan John Needham. Teorinya ditolak karena pertumbuhan mikroba membutuhkan udara. Berikut adalah eksperimen Lazaro. Kaldu dipanaskan, lalu didinginkan, dibiarkan pada wadah yang terbuka. Setelah beberapa hari, air kaldu tersebut berubah menjadi keruh. Terdapat organisme. Untuk yang kedua, kaldu dipanaskan, didinginkan, biarkan dengan wadah tertutup. Setelah beberapa hari, tidak terdapat organisme. Yang ketiga, Louis Pasteur. Louis Pasteur merupakan seorang mikrobiolog asal Prancis. Ia melakukan eksperimen yang hampir sama dengan eksperimen yang pernah dilakukan oleh Needham dan Spallanzani. Pasteur membuktikan bahwa kehidupan tidak bisa muncul pada tempat-tempat yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan. Berikut adalah eksperimen dari Louis. Ia memanaskan kaldu di wadah yang corongnya berbentuk leher angsa. Setelah dipanaskan, kaldu dibiarkan beberapa waktu. Namun tidak terdapat mikroorganisme karena airnya tetap jernih. Setelah itu, Louis Pasteur memiringkan wadah tersebut hingga corong leher angsa mengenai permukaan luar. Setelah beberapa hari, terdapat mikroorganisme dalam air kaldu karena air kaldu berubah menjadi keruh. Berdasarkan beberapa percobaan yang telah dilakukan, teori biogenesis berisi 3 pernyataan. Yang pertama, omne vivum ex oppo, artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.